Pada Sayyidina Utsman bin Affan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Khairukum yang paling baik di antara sampean ini yailah satu orang yang yang belajar Al-Qur'an. Jadi kuncinya orang yang paling baik setelah melaksanakan ibadah wajib dia menikah deres Al-Qur'an. Lebih mulia lagi maka dia juga mengajarkan ilmu Al-Quran. Jadi kedudukannya lebih tinggi lagi sebab ilmu yang diberikan adalah ilmu yang akan memberikan manfaat menjak dan yaumil qiyamah, yaumil hisab, nyampe di mana-mana akan dikawal nanti oleh Al-Quran. Mugi-mugi kula panjenengan sami kalau niki angsal barokah Al-Quran. Apa yang kita lakukan di malam hari ini untuk memuliakan Al-Quran dan mudah-mudahan kita nanti dimuliakan Al-Quran. Di saat kita nanti pulang, diangkat derajat kita, dikumpulkan kita dan disyafaati oleh Al-Quran. Amin. Allahumma. Mulai kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya orang yang paling bermanfaat, paling mulia di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Nah, tinggal kita konsekuensi kita, bagaimana sih diri kita sehari-hari menyikapi. Paling tidak Allah berikan kula panjenengan sami ini 24 jam dalam satu hari. Sedina itu 24 turu pirang jam. Halo. Turu. Oh. Wis anggap 6 nggih. 6 jam. Ya. Jadi sisa pinten? Bisa pira? 14 ya. Dari 14 jam dipotong go salat. Top 17 satu waktu top sampai ini dia menit. Tak jam. Waduh. Motok tenan wong wedo ya. 1 jam mbok mocone surat Al-Baqarah sampai Ali Imran. Petingginya topengnya ya. Halo Nabi Muhammad. Ini 5 menit, anggap 5 menit. 5 menit dikalikan 17 dalam satu waktu kalikan 5 berarti berapa? Anggap kira setengah jam. Gimana? 25 menit setengah jam untuk melaksanakan kewajiban kita. Sisanya nih bebas kerja dan sebagainya dalam hari itu. Monggo kita tambah lagi untuk taat pengarsanipun Gusti. Paling tidak dengan kesempatan di waktu setelah masuknya waktu sholat subuh dengan ngadep Gusti Allah, sholat 2 rakaat subuh ditambah lagi 2 rakaat sholat sunnah fajar ditambah sholat subuh, kemudian zikir, kemudian beres Al-Quran sampai matahari terbit. Masya Allah, barokah kata. Amin Allahumma. Ngeten iki nek sing takon kula mboten saged ngaji. Wis nomor 1 seneng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senang dengan Al-Quran, paling tidak di rumah kita ada Al-Quran. Monggo Al-Quran kita taruh di tempat yang paling tinggi. Sebab saya pernah melihat di beberapa rumah Al-Quran itu ditekek di Indonesia. Ini betul. Banyak rumah-rumah yang ditempati seorang mukmin muslim gak ro nekei Al-Quran. Terkadang majalah untuk duri Quran. Enten poro. Dan juga Pak ini saya, Masya Allah. Banyak seperti itu. Terkadang posisi duduknya dia dengan tinggi duduknya Al-Quran sami. Ampun, monggo ditempatkan di taring yang mulia. Ini bentuk wujud kita memuliakan Al-Quran. Setelah itu mari sing bisa paling tidak kita proses dulu dibuka di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, alhamdulillah. Setelah Anda buka-buka ini Al-Quran, sirnya luar biasa. Taman belok tok oleh ganjaran.
melihat saja angsal fadilah. Kira betul? Angsal fadilah, apalagi mendengarkan, apalagi membaca. Ini double fadilahnya. Delok dhisik, alhamdulillah. Paling tidak berusaha. Delok jam 5 menit delok Quran. Besok munggah maneh 10 menit. Besok nanti Anda akan merasakan waktu ini Anda yang akan mencari waktu tersebut. Anda akan mencari itu. Hati Anda akan mencari Al-Quran. Ini istimewanya Al-Quran karena ini adalah bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terbiasa seperti itu. Bahkan ulama mengajarkan sampai baca sholat diantaranya membaca suratul Fatihah. Setelah semuanya ditambah dengan surat Al-Baqarah di awal, di pertengahan sampai di akhir. Dengan maos manggi dibiasakan di antaranya suratul Fatihah ditambah dengan surat Al-Baqarah yang pertama baca subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemudian ditambah lagi surat Al-Baqarah ayat kursi, ditambah daripada surat akhir daripada Al-Baqarah amanar rasulu. Ya, dibaca. Ini boleh sampai kulinakno, masya Allah. Al-Quran yang jenengan baca itu menjadi pelindung pada diri Anda, termasuk kepada rumah-rumah Anda. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena Gusti Kanjeng Nabi dawuh dalam salah satu hadis yang sahih, rumah tidak akan dihuni setan, jin, iblis kalau di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dalamkan setiap pagi maupun setiap nanti menjelang maghrib ataupun setelah sholat maghrib. Kalau setan orang hilang kabeh dengan bacaan surat Al-Baqarah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biasakan ini sampai sampean mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai Anda. Amin Allahumma. Gimana caranya? Yo kudu Allahumma dipaksa. Allahumma dipaksa. Mau syukur alhamdulillah buat orang-orang tua yang telah menitipkan putra putrinya di pendidikan TPQ ini. Tujuannya yang akan mendapatkan manfaat adalah orang-orang tuanya nanti. Amin Allahumma. Wong tuane sing oleh ganjaran nanti. Di saat nanti di yaumil hisab Allah berikan gambarannya dan Kanjeng Nabi memberikan gambaran. Orang tua yang memiliki anak yang ahli Al-Quran, bahkan dia penghafal Al-Quran, besok itu kados niki wonten panggung, nok panggung dikei mahkota. Wong tuane diparingi mahkota kali Gusti Allah. Dan yo senengi wong tua. Sama nek dunyo ndelok anakmu nduk ini wis bahagia. Kira mboten. Napa malih no akhirat menjan. Ini perumpamaan ya, musuh koyok ini, tapi lebih indah daripada ini. Orang tuanya yang diberikan satu mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nikmatnya nikmat. Nikmatnya nikmat. Mula ayo sepulang dari tempat ini, anak panjenengan sampun lulus, didik lagi di rumah. Ya, didik lagi di rumah. Ayo buka Qur'ane, maca nduk Qur'ane, baca Al-Qur'annya. Nek perlu disemak gak iso nyemak, ya piye carane? Setengno YouTube kon ngrungokno. Ya, terutama diajak diri datangkan yang sudah pintar nih maksud kula nggih. Sing wis pintar-pintar biasakan di rumah tetap untuk membaca. Ya, tetap sebab pengaruhnya untuk sampai kalah anak kita yang biasa sudah dididik di sekolahan, pulang di rumah sampai tekan omah pengaruh setan kotak ngalah noil mune naudzu billah sebab setan kotak ini nah isane nek iki lho duwe kabeh ya ora iki padha lulusan TPG lulusan lulusan iki ning omah lho hitungannya dalam 24 jam mau bisa pinten Bang 17 jam ya dari 17 jam luwe akehnya ke HP ini gini bener ya lho iya luwe seneng nikmat lho HP itu rasanya ora gelem mendek sebab apa? Kalian cinta terhadap HP. Coba hati kamu pindah cinta
sesuatu ini kepada Al-Quran, Anda akan bisa menikmati Al-Quran tersebut dan Al-Quran akan mencintai Anda. Wah, setahun 2 tahun bobrok. Muncul sing luwih apik maneh, muncul sing luwih apik maneh, kalah teknologinya semakin canggih semakin dan tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Ayo pulang dari tempat ini. Ayo kita perhatikan anak-anak kita masing-masing. Sampai kepingin oleh mahkota nanti di akhirat. Bina dari sekarang, didik dari sekarang sebelum terlambat. Sebelum terlambat, paksa didik anak-anak Anda untuk mencintai Al-Quran dan biasa untuk membaca Al-Quran. Dulu 10-20 tahun yang lalu, lek ba'dal maghrib itu di rumah-rumah para tiang-tiang ini sudah diwaca Al-Quran. 20 tahun yang lalu, sampai 5, ini mau di rumah itu banter-banteran ngaji, banter-banteran deres, bu surat Yasin, bu Waqiah, bu Tabarok, bu suratul Kahfi di rumah masing-masing dihidupkan. Saya ini isinya TV ya. Lewat ini. Wah, buanterin suaranya TV. Malah ngundang setan. Setan sing moro. Nah, untuk berarti nyataan ini ada apa dengan diri kita ini? Kan ngoten lagi. Enten napa dengan awak kula panjenengan sami? Ada apa? Padahal kita tahu bagaimana besar dan manfaatnya Al-Quran. Mulai yuk, pentingnya kita ijtima berkumpulan di malam hari ini sepulang dari tempat ini. Ayo kita biasakan kembali, kita rubah lagi. Terutama buat orang-orang tua, ciptakan rumah-rumah tangga kita ini rumah tangga yang dimana mencintai Al-Quran. Sampean diri zaman aja anak Anda sebab mau tidak mau orang tua ini adalah contoh kagem putra putri. Sebab saat ini kalau ibu-ibu ini masya Allah luwih top luwih ngerti lek dengan hati. Sebab Android ya pengen coba modeling wah top kalah kabeh kowe. Sing bapak ini malah ngerti. Kalah karo ibu. Samsung A10 wah iki luwih apal dengan ini. Ibu-ibu mesti ibu-ibu dulu kono. Ya ibu-ibu mereka ya Pak. Bapak ini kalah wis kalah. Nggih. Kalah nggih. Pintar-pintar ibu-ibunya untuk teknologi saat ini. Terkadang bagaimanapun caranya luar biasa. Mulailah, ayo kita kembali. Kita berikan contoh kepada generasi muda-muda anak-anak kita terutama. Ayo kita diri.